Seorang bos pengusaha aksesoris ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Setelah diselidiki ternyata pelakunya adalah orang terdekat, istri, anak, dan juga calon menantunya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini tepatnya terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang lelaki bernama Asep Saifuddin berusia 43 tahun, seorang bos pengusaha aksesoris. Sudah menikah dengan Juju 45 tahun dan rumah tangga mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak lelaki. Rumah tangga mereka sudah cukup lama, bahkan mereka sudah 22 tahun dalam perjalanan rumah tangga. Keuangan rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan mereka pun memang dengan keuangan yang cukup. Perekonomian mereka tak pernah ada masalah, dikenal sebagai keluarga yang nampak harmonis, rumah tangganya baik-baik saja, tak pernah ada masalah di mata keluarga dan di mata para tetangga. Di tanggal 26 Juni 2024, Asep dengan Juju membawa ketiga orang anaknya jalan-jalan ke mal. Namun nampaknya keesokan harinya, warga kaget karena ternyata ada berita Asep ditemukan tak bernyawa dengan banyak luka, bibir sobek dan nampak banyak lebam di sekujur tubuhnya. Hingga kejadian ini mencurigakan, keluarga dari Asep menanyakan ke Juju sang istri. Namun saat itu Juju mengungkapkan kalau saat itu sang suami terjatuh setelah semalam memang ada keributan antara Asep dengan dirinya. Sylvia, anak pertama dari Asep dan Juju pun mengungkapkan kalau sang ayah baru saja ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Sang ayah jarang pulang hingga ketahuan dan bahkan sang ayah pun memberikan uang dan handphone untuk wanita lain. Keluarga dari Asep merasa aneh, tak pernah terdengar ada pemberitaan ini sebelumnya, bahkan tak menyangka ada berita kalau Asep berselingkuh. Kini tiba-tiba Asep ribut dengan sang istri, terjatuh dan berpulang. Saat itu keluarga memandikan Asep, merasa ada yang aneh, banyak luka-luka, namun tetap keluarga memakamkannya. Kecurigaan keluarga Asep makin berasa saat ada pinjaman online menelpon Yudi, adik dari Asep, mengatakan kalau Asep ditagih tentang pinjamannya. Sementara Yudi menyebutkan kalau Asep sudah berpulang dan menanyakan kapan Asep melakukan pinjaman. Jawabannya ternyata uang online ditransfer kepada Asep setelah Asep tak bernyawa. Penasaran, Yudi pun menyelidiki mutasi uang dari bank rekening sang kakak Asep. Ternyata benar ada beberapa uang dari aplikasi pinjaman online beberapa kali masuk ke rekening Asep. Ada yang senilai 54 juta, 10 juta, 5 juta, dan uang-uang kecil lainnya. Setelah diselidiki, keluarga makin merasa aneh kepada Sylvia dan Juju, yang tak lain adalah anak dan istri dari Asep. Saat di WA, keluarga Asep menolak untuk dilakukan otopsi, namun pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas laporan dari Yudi. Hingga akhirnya otopsi dari Asep pun dilakukan oleh pihak kepolisian. Ternyata benar, hasil otopsi menyebutkan kalau Asep adalah korban penghabisan seseorang. Asep mendapatkan banyak pukulan. Dari permasalahan ini, polisi pun melakukan penyelidikan, interogasi keluarga Asep, teman-teman Asep, dan juga tetangga di sekitar rumah Asep. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya 3 pelaku pun diamankan pihak kepolisian. Ternyata pelakunya sendiri ada 1, Juju 45 tahun istri dari Asep, Sylvia Nur 22 tahun anak pertama dari Asep, dan Hagisto Irnando berusia 22 tahun, calon menantu dari Asep sendiri. Setelah diamankan, Juju tak bisa mengelak, bahkan dirinya pun akhirnya mengakui dirinya adalah pelakunya. Juju mengungkapkan motifnya karena kesal kepada Asep, setiap hari hanya dikasih 100.000 dan Asep tak mau membayar hutang-hutang dirinya. Ternyata Juju, istri dari Asep, di belakang sang suami punya banyak hutang. Saat diceritakan kepada sang suami, Asep pun marah, bahkan Asep memberikan pelajaran kepada Juju untuk tak mau membayarkan hutang-hutang Juju dan meminta Juju mencari sendiri uang tersebut. Berbeda dengan Juju masalah motifnya, sang anak Sylvia merasa kesal kepada sang ayah. Berhubungan dengan sang pacar sudah 5 tahun namun tak pernah mendapatkan restu, hingga akhirnya sang anak dengan sang pacar pun bekerja sama dengan Juju sang ibu untuk melakukan penghabisan kepada Asep sang ayah. Namun semua motif dirasa janggal oleh keluarga Asep, yang menyebutkan kalau sang kakak Asep selalu memberikan keuangan kepada istrinya, bahkan sang anak selalu dimanjakan. Ragu masalah keuangan ini, sang adik tak tahu apa motif yang sebenarnya keponakannya tega melakukan semua ini. Saat diinterogasi, mereka bertiga mengakui kalau rencana ini sudah dibuat 2 minggu lalu. Bahkan sudah mencoba meracuni Asep namun gagal karena tak tega. Hingga di tanggal 24 Juni 2022 sempat memasukkan racun kepada susu Asep namun ternyata dimuntahkan. Saat itu Asep mengira kalau susu tersebut memang sudah basi. Tanpa Asep tahu yang memasukkan racun tersebut adalah sang anak Sylvia. Hingga akhirnya percobaan kedua dimulai 25 Juni 2024.
Sylvia menjemput sang pacar dari rumahnya untuk datang ke rumah Sylvia, eksekusi sang ayah. Namun ternyata sesampainya di rumah Sylvia, Asep sendiri masih segar, masih menonton TV dan belum tidur. Gagal melakukannya di tanggal 24, tepat di tanggal 27 mereka pun mencoba kembali. Sylvia menjemput sang pacar dan tak lama keduanya pun pulang ke rumah. Melihat Asep sudah tertidur, langsung saja tak membuang waktu lama, mencekik dan memukul Asep hingga terbangun. Asep mencoba melawan namun nampaknya Juju dan Sylvia ikut memegangi, bahkan Juju pun menggunakan benda tumpul memukul Asep beberapa kali hingga Asep pingsan tak bernyawa. Tak lama setelah mereka sadar kalau Asep tak bernyawa, mereka pun melakukan pinjaman online dari handphone Asep memakai identitas Asep. Hingga akhirnya mereka pun cair ratusan juta rupiah untuk ATM. Menurut Yudi, adik dari korban, ini semua sudah terjadi alasannya satu, yaitu pasti ingin menguasai harta Asep. Meski semuanya adalah orang terdekat dari Asep, namun Yudi sebagai adik tak terima dan menginginkan ketiga pelaku dihukum seberat-beratnya. Ketiganya menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 hingga 20 tahun penjara. Mereka mengaku menyesal namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kini kedua anak dari pernikahan Asep dengan Juju dirawat oleh Yudi, adik dari Asep. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.